Assalamualaikum, halo dulur-dulur, balik lagi sama Mang nontonin. Kali ini Mamang mau ngalur cerita sebuah film yang bikin tegang maksimal. Judulnya The Autopsy of Jane Doe tahun 2016. Ini film nyeritain tentang seorang ayah dan anak yang punya tempat usaha rumah otopsi. Mereka berdua udah sering banget kerjasama dengan polisi setempat untuk mengautopsi dan mencari penyebab kematian korban-korban kejahatan. Hingga suatu ketika mereka diminta mengotopsi sebuah mayat yang super duper misterius, tanpa luka luar, tanpa identitas, dan tanpa mereka ketahui mayat itu sebenarnya nggak boleh diganggu. Dan yang bikin makin tegang, 99% film ini bersetting di satu tempat, yaitu di basement rumah tempat mereka mengotopsi. Pokoknya ini film bener-bener epic banget dah. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita gaskeun. Film dibuka dengan penemuan dua buah mayat di sebuah rumah. Dua mayat ini merupakan korban pembunuhan. Tapi yang bikin ngeri lur adalah fakta bahwa rumah ini gak ada tanda-tanda bekas dibobol. Bahkan seakan-akan mereka tampak berusaha kabur dari rumah mereka sendiri. Darah ada di mana-mana, di lantai, di dinding, dan sebuah penemuan aneh di basement rumah korban. Seonggok mayat tak berbusana terkubur setengah badan. Mayat perempuan tak beridentitas yang kepolisian beri nama Jane Doe. Nah lur, Jane Doe itu memang istilah resmi yang dipakai di dunia nyata. Istilah ini sering banget dipakai oleh kepolisian dan rumah sakit, terutama di Amerika, untuk menyebut orang atau mayat yang identitasnya benar-benar nggak diketahui. Nah sekarang Mamang mau ngenalin nih dua tokoh utama dalam film ini. Sang ayah yakni Tommy Tilden dan anaknya Austin Tilden. Mereka adalah keturunan keluarga Tilden, sebuah keluarga yang udah menjalankan usaha rumah otopsi selama 3 generasi. Dan selama 3 generasi itu pula, keluarga Tilden kerjasama dengan kepolisian lokal untuk menentukan penyebab kematian korban kejahatan. Malam itu, Tommy dan Austin akan segera mengakhiri tugas mereka mengautopsi mayat. Austin udah punya rencana ngedate bareng ceweknya, Emma. Saat hendak keluar rumah, Austin ngerasa ada yang janggal. Stanley got another one. Dad? Emma penasaran, pengen lihat ruangan otopsi. Emma juga pengen banget lihat jenazah yang udah diotopsi. Bayangkan lur, mayat yang udah diotopsi, banyak bagian tubuh yang udah dibedah. Mayat yang satu ini wajahnya hancur karena tembakan pistol, dan di pergelangan kakinya diikatkan sebuah lonceng, sebuah tradisi untuk membedakan orang yang telah mati dan masih hidup. It's all right. Tapi saat Austin dan Emma keluar pakai lift, polisi datang membawa mayat Jane Doe. Di sini, Austin merasa nggak enak sama ayahnya, dan Austin memutuskan kembali ke ruangan otopsi untuk ngebantu ayahnya. Anak soleh. Polisi meminta mayatnya diotopsi dan mendapat jawaban penyebab kematiannya besok pagi. Nah, di sini mulai seru nih lur. Tommy menjelaskan bahwa proses otopsi itu terbagi jadi 4 bagian. Pertama, pemeriksaan bagian luar tubuh. Kedua, pemeriksaan bagian dalam dari jantung dan paru-paru. Ketiga, organ pencernaan. Dan yang terakhir, pemeriksaan pada bagian otak dengan cara dibedah. Di sini mereka mulai menemukan keanehan lur. Ada luka luar, luka memar, luka sayatan maupun tembakan. Bola mata berwarna abu-abu yang berarti mayat telah meninggal berhari-hari yang lalu. Tapi otot-ototnya nggak kaku, yang berarti mayatnya meninggal beberapa jam yang lalu saja. Pergelangan ke tangan dan kaki mayatnya retak. Tapi lagi-lagi bikin heran karena gak ada bekas luka apapun. Mereka juga menemukan tanah di sela kuku kaki dan di sela rambut. Tanah gambut yang lagi-lagi bikin mereka heran karena tanah gambut gak ada di kota mereka, melainkan di negara bagian di utara.
Lalu Austin membuka mulut mayat itu. Tommy punya teori bahwa Jane Doe kemungkinan korban perdagangan manusia. Lalu Tommy menemukan seutas benang di dalam mulut Jane Doe. Entahlah itu benang apaan ya lur. Keanehan-keanehan yang mereka temukan bikin Austin khawatir. Khawatir proses autopsinya akan berlangsung lama. Sedangkan ia udah punya janji ngedate jam 11 bareng Emma. Kemudian mereka lanjut memeriksa bagian dalam tubuh. Darah mengalir deras yang tentunya bikin heran. Seakan-akan mayat ini baru banget meninggalnya lur. Sampel darah disimpan di lemari pendingin. Tulang diafragma dipotong. Paru-paru terlihat menghitam. Benar-benar seperti terbakar. Tapi tubuh bagian luar tidak ada bekas luka bakar. Organ lain seperti jantung, lambung memiliki luka sayatan. Mereka jelas makin kebingungan. Paru-paru terbakar, sayatan-sayatan pada organ-organ dalam, tapi tubuh bagian luar tidak memiliki luka apapun. Mereka mendengar suara benturan di luar. Austin pergi memeriksa. Tangan Tommy tergores saat hendak membedah kulit Jane Doe. Balik lagi ke Austin. Mereka menemukan kucing mereka yang tengah sekarat. Kucing itu dikremasi. Tommy sangat terpukul. Pintu loker mayat terbuka dengan sendirinya, tapi Austin tetap berpikir positif. Mereka lanjut ke tahap ketiga, pembedahan perut dan pencernaan. Tommy menemukan setangkai bunga di dalam perut, tapi anehnya bunga itu masih utuh. Ya, kan harusnya udah larut sama asam lambung ya lur. Bunga itu bernama Crimson Weed, bunga beracun yang bisa bikin lumpuh. Dan bunga ini hanya ada di daerah di utara. Mereka yakin Jane Doe itu benar-benar berasal dari utara. Berita di radio menyebutkan bahwa badai sedang berlangsung. Lalu Tommy menemukan sebuah gigi yang dibungkus dengan secari kain. Ada sebuah simbol dan angka dalam aksara Romawi. Austin menarik kesimpulan kronologi penyebab kematian. Jane Doe diikat, lidah dipotong, diracuni sampai lumpuh, dipaksa menelan gigi yang telah dibungkus kain dengan simbol aneh, lalu menyayat organ-organ dalam, dan terakhir membakar paru-parunya. Ya, mirip-mirip ritual pengorbanan lah. Tapi Tommy mempertanyakan tubuh bagian luar yang begitu bersih tanpa bekas luka apapun. Austin mulai resah. Dia ingin mereka pergi, tapi Tommy justru menemukan kejanggalan lainnya. Kulit Jane Doe dibuka dan damn! Di bagian dalam kulit tubuh Jane Doe terdapat simbol yang sama persis dengan simbol pada kain yang mereka temukan sebelumnya. Kalaupun dilukis oleh seseorang, gimana caranya coba? Dan tiba-tiba loker mayat pintunya terbuka. Mereka pun berusaha keluar dari ruangan otopsi. Genset hidup, tapi penerangan masih kurang. Lift pun gak bisa dipakai. Dan saat mereka hendak keluar, pintu belakang terhalang oleh pohon yang roboh akibat badai. Mereka kembali ke dalam, menuju ruangan kantor, karena di sana ada telepon. Sempat tersambung sih, tapi sayangnya jaringan terputus. Lalu mereka mendengar ada bunyi lonceng. Lur, inget kan scene di awal, ada mayat yang kakinya dipasangi lonceng. Austin mencoba memeriksa lewat celah di bawah pintu. Pintu mereka didobrak, tapi alhamdulillahnya lur, berhasil ditahan. Austin menjelaskan bahwa semua fenomena ini terjadi karena ulah dari Jane Doe. Tapi Tommy tetap berusaha rasional. Tommy mencuci tangannya yang terluka, tapi pintu tiba-tiba tertutup. Tommy dibanting dan sekilas melihat bola mata berwarna abu. Austin membuka baju ayahnya dan terlihat perut Tommy seakan menghitam, seakan telah terbakar dari dalam. Tommy kekeh berpikir rasional, tapi Austin mengingatkan bahwa semua yang mereka temukan dan alami udah di luar Nurul. Austin menemukan kain bekas penutup wajah mayat yang kakinya diikatkan lonceng. Mereka masuk lagi ke ruangan otopsi. Ngeri banget lur.
Organ-organ yang dikeluarkan dari tubuh Jendo tiba-tiba membusuk, tapi organ-organ yang masih di dalam tubuh Jendo masih terlihat segar. Tommy memutuskan untuk mengkremasi Jendo, tapi pintu tiba-tiba terkunci. Austin mencoba menghancurkan pintu dengan kapak, tapi ia justru melihat mayat di depan pintu. Austin menyiram Jendo dengan bensin, lalu Tommy membakarnya. Api justru menyebar dengan cepat ke atap ruangan. Tommy memadamkan api dan ada mayat Jendo masih tetap utuh meski udah dibakar. Mereka mendengar suara lift menyala dan memutuskan untuk segera keluar dari ruangan. Tapi mereka terlambat. Dari kejauhan mereka mendengar lagi suara lonceng. Beuh, serem. Oh my god. Tommy ngebacok mayat berlonceng, tapi ternyata itu Emma. Mereka udah kena genjutsu, lur. Mereka pun mulai saling menyalahkan diri sendiri. Krematorium tiba-tiba menyala saat mereka masih ngobrol. Austin mempertanyakan, kenapa Jendo tidak membunuh mereka? Austin berteori bahwa mereka harus tahu cara menghentikan Jendo. Mereka memutuskan kembali ke ruangan otopsi, tapi asap dari krematorium mulai menyebar. Pandangan mereka jadi terbatas. Austin mulai membedah kepala Jendo, berharap menemukan petunjuk. Tapi apa yang mereka temukan lagi-lagi bikin tercengang. Jaringan kulit otak Jendo justru memberikan fakta yang berbeda. Fakta bahwa Jendo sebenarnya masih hidup. Tapi Austin mempertanyakan bagaimana Jendo masih bisa tetap hidup dengan kondisi organ dalam seperti itu. Austin yang penasaran pun menemukan sebuah petunjuk dari kain yang mereka temukan sebelumnya. Angka Romawi itu menunjukkan sebuah tahun 1963, dan nama sebuah kitab Leviticus yang merupakan bagian dari perjanjian lama. Austin teringat mengenai sebuah cerita kuno pada abad ke-17 di daerah timur laut, mitos mengenai adanya seorang penyihir. Tapi lagi-lagi Tommy menyangkalnya. Ia justru meyakini bahwa cerita tersebut hanyalah sebuah tuduhan palsu, sebuah pembenaran atas penyiksaan yang dilakukan orang-orang terdahulu. Austin menyadari bahwa Jendo adalah wanita korban ritual pembasmian penyihir, tapi ritualnya gagal karena wanita yang mereka bunuh bukanlah penyihir dan justru malah menciptakan sebuah kutukan. Sebuah kutukan yang membuat Jendo tetap hidup selama ratusan tahun dengan kondisi seperti orang koma, tapi tanpa tanda-tanda kehidupan. Sarafnya masih berfungsi, yang berarti ia masih bisa merasakan rasa sakit ketika ia dibedah. Dan sebagai akibatnya, siapapun yang memberi rasa sakit itu, dia akan menerima efeknya juga. Seperti yang terjadi pada Tommy, organ dalamnya mulai terluka, mirip-mirip seperti Jendo. Pintu tiba-tiba didobrak. Austin mencoba menahan. Tommy tiba-tiba kesakitan. Tulang sendinya tiba-tiba patah, tapi tulang-tulang Jendo seakan kembali normal. Luka di organ Jendo mulai pulih, tapi Tommy kesakitan, seakan-akan organ dalamnya tersayat-sayat. Paru-paru Jendo mulai tampak kembali normal, tapi Tommy tiba-tiba mengeluarkan asap dari mulutnya, seakan ada sesuatu yang terbakar di dalam tubuhnya. Bola mata Tommy mulai berubah menjadi abu-abu, dan bola mata Jendo mulai menghitam. Tommy memberi kode kepada Austin untuk segera mengakhiri penderitaannya. Tommy menyadari bahwa ia bisa saja bertukar tempat dengan Jendo, dan akhirnya Austin mengakhiri penderitaan Tommy. Austin kehilangan dua orang yang sangat ia cintai hanya dalam beberapa jam. Austin mendengar suara polisi memanggil di luar. Ia bergegas menghampiri pintu keluar, tapi lagi-lagi itu sebuah genjutsu.
Tragis banget, Lur. Film ditutup dengan datangnya kepolisian ke basement. Mereka menemukan persamaan dengan kasus sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda rumah dibobol, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Mereka tahu ada yang nggak beres, tapi juga nggak bisa mencari benang merahnya di mana. Dan you know what? Jendo, tubuhnya kembali utuh tanpa luka apapun. Jendo akan dibawa keluar kota dan diserahkan ke divisi lain. Dan tentunya akan ada korban lain.